Thanks! Love you! Forever! Remember, none of these men have seen battle. We will overrun them with 20 times their forces. They're going after the ammo hub! Halo guys, kembali lagi di channel Yorfa Film. Bersama saya Pandol. Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film perang yang diangkat berdasarkan kisah nyata guys. Film ini dibintangi oleh Jamie Dornan yang merupakan aktor asal Irlandia Utara yang juga membintangi film pemersatu bangsa kesukaan kalian semua, 50 Shades. Film yang akan kita bahas kali ini menceritakan tentang kisah satu kompi pasukan Irlandia yang dikirim ke Kongo yang sedang dilanda kudeta lantaran Perdana Menteri yang terpilih yakni Patrice Lumumba dikhianati oleh Jenderal Tshombe. Sesuai wasiat yang pernah ditulis oleh Lumumba, ia meminta PBB untuk menurunkan pasukan perdamaian dari Irlandia yang merupakan negara netral untuk mencegah konflik terjadi di sana. Namun saat pasukan PBB diturunkan, konflik justru terjadi antara militer pemberontak Kongo yang berpihak kepada Jenderal Tshombe dengan pasukan PBB karena pihak PBB di Kongo ternyata melakukan agresi karena ingin segera mengembalikan demokrasi dan mencegah pemerintahan junta militer. Alhasil, pasukan Irlandia yang berada di bawah bendera PBB juga menjadi sasaran dari serangan kelompok Jenderal Tshombe yang jumlahnya jauh di atas pasukan Irlandia. Nah, bagaimana hasil pertempuran ini? Langsung saja, ini dia, The Siege of Chancellorsville. Film diawali dengan memperlihatkan Perdana Menteri terpilih negara Kongo yang tiba-tiba konvoinya dicegat oleh para militer di tengah jalan dan dia pun diculik. Lumumba lalu disandra di sebuah tempat oleh jenderalnya sendiri bernama Jenderal Tshombe. Lumumba mengatakan kedaulatan Kongo haruslah segera ditegakkan dan jangan menggadaikan negeri ini kepada negara-negara barat seperti Amerika, Belgia maupun Prancis. Pesan-pesan terakhir Lumumba ini hanya didengarkan oleh Tshombe dan setelah itu Lumumba pun dieksekusi. Film lalu menjelaskan di tahun 1961 saat puncak perang dingin sendiri ada wilayah di Kongo, tepatnya di provinsi Katanga, menjadi sebuah tempat yang diperebutkan lantaran wilayah ini mengandung uranium yang menjadi bahan utama dalam menciptakan senjata nuklir. Scene lalu memperlihatkan seorang pria bernama Connor sedang bersiap untuk menyampaikan pendapatnya sebagai kepala PBB Divisi Kongo terkait keadaan Kongo pasca insiden tewasnya Presiden Lumumba. Di ruang sidang Sekjen PBB, Connor menyampaikan bahwa PBB harus mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah besar dari Irlandia untuk memastikan sumber daya alam yang ada di provinsi Katanga terjaga dan ini sesuai dengan wasiat dari Lumumba. With the assassination of Prime Minister Lumumba, the United Nations, in deference to the Congo's wishes, these peacekeepers come from Ireland. I'm an Irishman myself. I'm very proud that we've been asked to serve. Scene lalu berganti di mana kini pasukan Irlandia berkumpul sambil minum whisky sebelum ditugaskan untuk pergi. Di sini Scene juga memperlihatkan bagaimana pasukan Irlandia sempat membicarakan komandan mereka yang bernama Kapten Quinlan. Gibahan mereka ini didengar oleh komandan regu yakni Sersan Jack yang langsung menegur mereka bahwa tidak baik membicarakan hal-hal yang tidak pantas terhadap komandan mereka sendiri. Setelah itu, Sersan Jack mendatangi Quinlan untuk menanyakan apakah di sana akan ada tantangan selama mereka berada di camp. Dan Quinlan hanya menjawab bahwa tidak ada yang tahu karena tidak ada satupun dari mereka yang pernah ke sana. Commandant, what do you think? I hope they're ready for it. Who knows? Don't think anyone has a clue what's going on out there. Scene lalu memperlihatkan Quinlan yang sekarang sudah kembali ke rumahnya dan menikmati malam romantisnya dengan istri sebelum akhirnya mereka LDR Irlandia Afrika. Saat gairah mulai memuncak, tiba-tiba telepon rumah Quinlan berbunyi. Quinlan pun segera mengangkat telepon itu dan yang menelpon rupanya adalah Jenderal Irlandia yang sudah berada di Kongo lebih dulu dan memberitahu bahwa pasukan Quinlan akan ditempatkan di Chancellorsville dan mereka akan berangkat esok pagi pukul 6 pagi. Chancellorsville. Yes, General. Understand. Pada keesokan paginya, pasukan Quinlan melakukan suntik vaksin sebelum dikirim ke Afrika. Dan ya,
Namanya Halodet, mau di Wakanda ataupun di Irlandia, semuanya sama-sama buaya dan suka menggoda wanita. My fiance is a nurse. Said this would be all right. Fuck. You know I'm shipping off to war, yeah? Might die without knowing the love of a good Irish woman. Setelah itu pasukan pun perpisahan bersama keluarga mereka di bandara, dan setelah itu mereka apel pelepasan dan diberangkatkan. Hey! Scene lalu berganti ke Kongo, di mana Tshombe memberikan pendapatnya di depan awak media bahwa PBB terlalu berlebihan mengirim pasukannya ke Katanga dan menegaskan bahwa Kongo dalam keadaan aman. Di sisi lain, di kantor PBB saat ini, Sekjen PBB meminta Kanner untuk pergi langsung ke Kongo guna menghentikan aksi Jenderal Tshombe. Awalnya Kanner bingung apa yang dimaksud dengan arti menghentikan. Sekjen PBB lalu menjelaskan bahwa tugas Kanner adalah menjadi perpanjangan tangan PBB di Kongo untuk mencegah komunis ataupun junta dan mengembalikan demokrasi di sana. Kanner pun mengatakan bahwa dia siap dan dia yakin 100% akan sukses untuk menjalankan misi ini. Scene lalu kembali ke Jenderal Tshombe yang menelpon Presiden Prancis Charles de Gaulle untuk meminta bantuan karena PBB akan datang ke wilayahnya. De Gaulle lalu mengatakan bahwa ia akan mengirim 1.000 mantan pasukan khusus Prancis untuk dikirim ke Afrika sebagai private military di sana. De Gaulle sendiri membantu Tshombe agar perusahaan Prancis di sana tidak diprivatisasi sebagaimana wasiat dari Lumumba. Général de Gaulle, j'ai besoin d'aide. Bien, je vous enverrai 1 millier de nos meilleurs anciens légionnaires. Katanga vous remercie. Scene lalu memperlihatkan di mana kini pasukan Quinlan telah tiba di Katanga dan sedang menuju Jadotville. Sesampainya di camp, Sersan Jack mengatakan kepada Quinlan bahwa tempat mereka ini terlalu berbahaya karena banyak tempat terbuka dan dikelilingi oleh bukit di bagian selatan. Quinlan lalu memerintahkan pasukannya untuk menggali parit-parit kecil sebagai perlindungan. Di sisi lain, Kanner pun saat ini telah tiba di Kongo dan disambut oleh Jenderal Irlandia sekaligus komandan PBB dari pasukan India yang juga ada di Kongo. Tanpa istirahat, Kanner pun langsung rapat bersama para staf dan komandan PBB di markas PBB di Katanga. Kanner lalu memerintahkan pasukan PBB dari India yang dipimpin oleh Kapten Raja untuk melakukan operasi mortar yang bertujuan untuk merebut gedung-gedung strategis yang dikuasai oleh Jenderal Tshombe di Katanga. Tshombe's crossed the line. We need to stop him. We're authorized to implement Operation Morthor immediately to reclaim key buildings held by Tshombe. Have the distinction of being the only troops with any real military experience. Show them how decisive you can be. Pada keesokan paginya, pasukan Quinlan melanjutkan untuk menggali parit. Di tengah kegiatan menggali parit, sniper pasukan bernama Bill dan juga Quinlan melihat seorang prajurit dari militer Kongo yang mengawasi mereka dari jauh. Setelah itu, Quinlan dan Jack mengecek gudang logistik. Mereka mendapati bahwa persenjataan mereka masih standar Perang Dunia Kedua dan helm mereka sendiri terbuat dari plastik. Ini menandakan buruknya PBB melengkapi pasukan mereka, ditambah persediaan makanan yang hanya cukup untuk 2 hari saja. Quinlan pun lalu memutuskan untuk pergi ke kota guna membeli beberapa logistik. Sesampainya di kota, Quinlan memasuki sebuah toko untuk memesan semua keperluan untuk pasukannya dan tak lupa, dia juga menanyakan di manakah bar terbaik di kota ini. Penjual tadi mengatakan bar terbaik ada di ujung gang. Setelah itu, seorang wanita tiba-tiba menyeletuk obrolan mereka dan posisi wanita itu sedang berbelanja di toko itu juga. Wanita itu memperingatkan Quinlan bahwa tidak semua orang di Kongo suka dengan pasukan PBB. Quinlan pun hanya menjawab bahwa ia tidak terlalu peduli akan hal itu dan dia di sini hanya menjalankan perintah saja. Setelah itu, Quinlan pun pergi mengajak Sersan Jack dan juga Sersan Walter untuk pergi ke bar. Saat masuk ke bar, rupanya bar tersebut telah dipenuhi oleh banyak anggota dari private military yang sedang minum juga. Saat hendak memesan, salah satu komandan private military bernama Rene menawarkan Quinlan untuk meminum whisky dari Prancis dan Quinlan pun menerimanya. Won't you have a real drink? What would that be? French cognac. Perhaps you'll have one with me. Saat minum, obrolan mereka menjadi sebuah perang syaraf lantaran Rene menyinggung soal pasukan Irlandia yang sama sekali tidak pernah terlibat perang dalam Perang Dunia Kedua. Quinlan pun membalasnya bahwa pasukan Prancis juga tidak bagus karena taktik yang digunakan Prancis adalah taktik sampah yang membuat Jerman bisa menguasai negaranya hanya dalam waktu 14 hari saja. Obrolan mereka pun akhirnya berakhir ketika minuman Quinlan habis dan saat keluar, Quinlan bersama Jack cukup heran mengapa perusahaan di Katanga punya tentara bayaran yang terlihat profesional. Dan sebelum pulang, Quinlan pun meminta Jack untuk membawanya ke tempat yang ada teleponnya. Not sure why you'd have such good mercs here. Are you worried, sir? Worried about a lot of things. I need a house with a working phone.
There's a big house just beyond the compound. Scene lalu memperlihatkan Xiombe yang sedang menyaksikan berita di mana pasukan PBB menguasai ibu kota provinsi Katanga, yakni Elizabethville. Scene lalu kembali lagi ke Quinlan di mana ia telah sampai di rumah besar dekat camp untuk meminjam teleponnya. Saat mengetuk, rupanya rumah tersebut dimiliki oleh seorang wanita yang memperingati Quinlan tadi. Quinlan pun meminta izin untuk meminjam telepon rumahnya dan akan membayarnya untuk menghubungi istrinya di Irlandia. Perempuan tersebut lalu mengizinkannya. Everybody's been talking about you. I'm very happy to hear that. Must go. I love you. Selesai menelpon, Quinlan keluar dan mengobrol sebentar dengan wanita pemilik rumah. Wanita itu bercerita bahwa ia saat ini memiliki 2 orang putri, namun status wanita itu sendiri adalah seorang janda karena suaminya tewas akibat radiasi. Wanita itu juga bercerita bahwa bahan utama bom yang digunakan sekutu untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki berasal dari Jadottsville. Dari penjelasan wanita inilah, Quinlan semakin paham dan mulai mengerti pentingnya posisi pasukan mereka karena Jadottsville merupakan wilayah dengan cadangan uranium terbesar di dunia yang pasti menjadi rebutan banyak negara. How's your family? Do you have any? I have 2 daughters, but I'm a widow. 2 bombs that America used on Hiroshima and Nagasaki. Uranium. The largest seam in the world. That explains a lot. Saat tiba di camp, Quinlan menyuruh Sersan Jack untuk pergi ke Elizabethville menemui Jenderal McEntee untuk memberitahu bahwa mereka menghadapi pasukan bayaran yang kuat dan mereka meminta bantuan logistik maupun tambahan pasukan. Sersan Jack pun segera menghadap ke McEntee dan menyampaikan pesan dari Quinlan. Di sini, Jack justru diladani oleh Kanner yang mengatakan bahwa apakah Quinlan bingung dengan penempatannya di sana. Jack lalu menjawab bahwa Jadottsville merupakan wilayah penting bagi Jenderal Xiombe dan dalam waktu dekat pasti akan terjadi serangan ke posisi mereka. Hal ini juga diperkuat dengan keberadaan private military yang kuat di sana. Kanner hanya menjawab bahwa hal itu adalah kekhawatiran berlebihan dari Quinlan dan meminta Sersan Jack untuk segera kembali ke camp. So your commandant's getting nervous, is he? Might it be fair to say that Commandant Quinlan is overreacting? The presence of mercenaries would suggest that. They would never dare attack United Nations company. I'll go and tell him that right now, sir. Sesampainya di camp, Jack menyampaikan penjelasan dari Kanner tadi. Masalahnya adalah Jack dan Quinlan sendiri sukar percaya omongan Kanner karena dari kejauhan terlihat aktivitas dari private military yang mendirikan camp juga di dekat mereka. Scene lalu berganti ke Kanner yang didatangi oleh asistennya yang melaporkan bahwa operasi mortar mengalami kendala lantaran pasukan PBB dari India tak sengaja meledakkan granat yang menyebabkan tewasnya banyak warga sipil saat menyerbu gedung radio. Kanner lalu mendatangi TKP dan meminta penjelasan dari Kapten Raja. Kapten Raja menjelaskan bahwa awalnya mereka ditembaki oleh pasukan Xiombe yang lalu kabur ke dalam gedung radio. Karena terus ditembaki, akhirnya mereka melemparkan granat ke dalam gedung yang ternyata di dalam berisi warga sipil yang tidak bersenjata, sementara pasukan Xiombe sendiri kabur ke belakang. Tentu saja Kanner marah atas kejadian ini dan meminta asistennya untuk merahasiakannya. What happened? We finished them off with grenades through the windows and eliminated the enemy. What about the ones trying to climb out of the windows? Yes, sir. Fuck! No mention of this in UN dispatches. Scene lalu berganti ke asisten Xiombe yang saat ini sedang mendatangi Rene untuk memerintahkan serangan balasan ke pasukan PBB karena mereka telah menguasai Elizabethville. Di sisi lain, pasukan Quinlan sedang beribadah dipimpin oleh seorang tentara rohani. Di sini, ada Bill, seorang sniper pasukan Quinlan yang berjaga di atas gedung, melihat dari kejauhan bahwa private military sedang bergerak ke arah mereka. Ia pun segera memanggil teman-temannya untuk bersiap menghadapi serangan. Dan saat mendengar suara tembakan dari luar, pasukan Quinlan segera menempati posisi jaga masing-masing dan melakukan perlawanan terhadap tentara bayaran. Sergeants, get your men to the trenches! Man your positions! Get the bread up! Cypher! Catch me up! Call, boss! Di tengah pertempuran, Quinlan menyuruh Sersan Jack untuk membawa 10 prajurit terbaik ke sisi selatan untuk menjaga arah itu. Sersan Jack lalu memanggil 10 anggotanya untuk ke sisi selatan. Setelah itu, Quinlan menghubungi markas di Elizabethville untuk meminta bantuan. Namun jawaban yang didapatkan Kapten Quinlan adalah markas tidak bisa mengirim pasukan lantaran mereka sedang melakukan operasi mortar. Di sini Quinlan makin marah lantaran markas melakukan operasi tanpa memberitahu pasukan lainnya untuk bersiaga dari serangan balasan. Charlie Alpha Juliet to control.
Send very strong reinforcements immediately. Operation Mortar has led to the suspension of the Katangan government. You attack the enemy without telling troops in the field. If the operation was a success, then why are they shooting at us? Di sisi lain, Jack telah sampai di sisi selatan dan mengamati sebentar. Jack yakin bahwa serangan hanya berasal dari arah timur, sehingga ia menyuruh 3 orang anggotanya untuk berjaga di sisi selatan, sementara 7 lainnya kembali ke sisi timur. Saat kembali ke sisi timur, salah seorang pasukan bernama Reidy terkena tembakan. Melihat hal ini, segera Jack dan Bill menolong Reidy dan membawanya ke tempat berlindung untuk mendapatkan pertolongan. Setelah itu, Jack menaiki mobil yang ada senapan berat di atasnya dan mulai menembak secara brutal ke arah tentara bayaran. Bring it forward, go! Cover that mad bastard! Karena banyak korban yang berjatuhan, Rene pun menyuruh anggotanya untuk mundur. Ceasefire! Setelah musuh pergi, petugas radio melaporkan bahwa staf dari Jenderal McEntee menjawab panggilan mereka lagi dengan mengatakan God bless dan bertahanlah. Mendengar hal ini, Quinlan heran apa yang ada di otak para petinggi di Elizabethville ketika mengetahui kompinya diserang dengan kekuatan yang besar. Setelah itu, ia melihat korban yang berjatuhan di sekeliling camp. Pada keesokan harinya, Quinlan membagi tugas kepada 2 orang komandan regu, yakni Sersan Jack dan juga Sersan Hegarty. Quinn akan memimpin pasukan menjaga bagian utara, sementara Jack menjaga di bagian timur dan Hegarty sendiri menjaga di bagian selatan. Di sisi lain, Rene juga membriefing para komandan pasukannya untuk bersiap menyerang pasukan PBB lagi. Ia mengatakan bahwa serangan pertama mereka merupakan kesalahan dalam informasi dan terlalu meremehkan pasukan Irlandia yang tidak pernah berperang, sehingga kali ini ia meminta pasukannya untuk lebih serius dan lebih siap lagi guna melakukan serangan, dan juga ia telah menambah personelnya menjadi 20 kali lipat lebih banyak dari pasukan Irlandia. We're told the enemy were unprepared. We're misinformed. Remember, none of these men have seen battle. We will overrun them with 20 times their forces. Scene kembali lagi ke Quinlan yang didatangi oleh petugas radio yang mengatakan bahwa McEntee menghubunginya. Quinlan lalu mengambil panggilan radio itu dan ia meminta semua pembicaraan direkam untuk bisa dipertanggungjawabkan. Quinlan lalu melaporkan bahwa pasukannya diserang oleh musuh yang jumlahnya besar dan juga persenjataan berat mereka. Quinlan juga meminta pasukan bantuan untuk datang guna membawa persenjataan berat untuk mereka. Saat Quinlan masih melaporkan keadaan di lapangan, Connor tiba-tiba muncul dan berbicara kepada Quinlan untuk berhenti panik. Kapten Quinlan lalu mencela dengan mengatakan rencana Connor sangatlah buruk dan ia tidak tahu apa-apa tentang kondisi di lapangan. Connor menjawab lagi jika saat ini ada sesuatu hal yang jauh lebih besar yang sedang diperjuangkan dan pemerintahan Chombe akan segera berakhir. Setelah itu, Jenderal McEntee memberitahu bahwa saat ini tidak ada pasukan yang tersisa di markas karena semua dikerahkan untuk operasi Mortar, sehingga paling cepat bantuan akan dikirimkan dalam 12 jam. Our troops in the field are on Operation Mortar, Commandant. Heavy weapons battalions expected here within 12 hours. They will send out to you immediately. One more thing. We could do with some whiskey. I'll see what I can do. Scene lalu menunjukkan Connor yang sedang melihat berita di mana Chombe memberikan pandangannya terkait insiden di Radio Katanga yang menewaskan warga sipil disebabkan oleh pasukan PBB yang menjadi agresor. Tak lama kemudian Connor memanggil asistennya dan mengatakan ia mau bertemu Chombe di sebuah tempat netral secara rahasia. Scene lalu kembali ke camp di Jadottsville di mana seluruh pasukan bersiaga di pos masing-masing. Pasukan tentara bayaran pun akhirnya tiba dan segera mereka melakukan penyerangan kepada pasukan PBB. Di sini asisten Chombe juga turut hadir langsung di lapangan melihat pertempuran. Quinlan yang dari jauh melihat asisten Chombe yang bersembunyi di dekat gedung sekolah. Ia lalu menyuruh Bill untuk mengincar orang itu. Bill pun segera bersiap dan tembakan Bill ini berhasil membunuh asisten Chombe dan hal ini terpaksa membuat Rene untuk memundurkan pasukannya. Retreat! Retreat! Setelah itu, Rene dan Quinlan sama-sama bertemu di tengah lapangan untuk berunding. Rene meminta Quinlan untuk menyerah karena jumlah pasukannya kalah jauh. Kapten Quinlan pun tentu menolak karena sejauh ini semua mayat yang tergeletak adalah dari pasukan Rene. Akhirnya Rene pun mengajukan gencatan senjata agar bisa membawa yang terluka. Nevertheless, we would like a ceasefire to send in ambulances and remove the dead and wounded. Tell your men we have a ceasefire. Get the vicars ready. Set up a position in the chapel. Yes, sir. Hold your fire. Saat ambulans tiba,
ternyata dari dalam keluarlah beberapa orang yang siap dengan mortir. Beruntung hal ini diketahui oleh Hegarty dan segera ia memontai semuanya untuk berlindung. Boss! Boss! It's a trap! Setelah ledakan mortir dilakukan, segera pertempuran terjadi lagi antara kedua belah pihak. Quinlan segera memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan pasukan mortir dan pasukan Quinlan berhasil menghancurkan barisan mortir pasukan Rene sehingga untuk ketiga kalinya para tentara bayaran ini terpaksa harus mundur. Di sisi lain saat ini, di New York, Sekjen PBB berbicara kepada stafnya bahwa kejadian di Radio Katanga telah merusak reputasi PBB sebagai sebuah organisasi perdamaian. Scene lalu berganti ke Kanner yang kini sedang bertemu dengan Tshombe. Mereka berunding bagaimana konflik ini bisa berakhir. Tshombe mengatakan bahwa ia telah memisahkan provinsi Katanga dari Kongo, dan ia juga mendapuk dirinya sebagai presiden Katanga dan meminta PBB untuk mengakuinya. Kanner mengatakan tentu hal tersebut mustahil dilakukan. Tshombe lalu mengungkit insiden Radio Katanga dan mengatakan bahwa ia tidak akan melepas pasukan PBB di Jadotville. Pembicaraan mereka berdua akhirnya berakhir tanpa ada sebuah kesepakatan. Pada malam harinya, Kapten Quinlan menghubungi Jenderal McEntee untuk memastikan bantuan akan datang. Dan baru saja telepon ditutup, tiba-tiba pasukannya diserang oleh tentara bayaran menggunakan mortir dan mereka kini mengincar gudang amunisi milik pasukan Quinlan. We'll hold out until our last bullet's spent. Segera Quinlan dan pasukannya mengamankan amunisi sebanyak-banyak mungkin dan gudang amunisi pun hancur. Scene lalu berganti di mana Sekjen PBB dicecar pertanyaan dari Dewan Keamanan terkait insiden di Katanga. Setelah rapat, Sekjen PBB ini meminta stafnya untuk menghubungi Tshombe dan memberitahu bahwa ia akan terbang ke Kongo untuk menemuinya. Scene kembali lagi ke camp di mana Quinlan dan pasukannya mendapati hyena yang mati akibat minum air di sumur camp. Dari sini Quinlan tahu bahwa air tanah telah diracuni dan segera ia meminta seluruh pasukannya untuk mengamankan air yang ada. Setelah itu tiba-tiba McEntee menghubungi Quinlan bahwa peloton Kapten Ken yang menjadi tambahan pasukan di Jadotville dicegat di jembatan sehingga pasukan bantuan itu putar balik untuk kembali. Quinlan lalu menanyakan mengapa hanya mengerahkan satu peloton saja dan bukan satu batalion. McEntee menjawab hanya itu yang bisa ia lakukan dan tak lama Camp Jadotville pun diserang juga oleh pasukan Rene. Di tengah pertempuran, tiba-tiba pasukan Rene mundur dan digantikan oleh serangan udara yang mengarah ke pasukan PBB. We didn't do that. Incoming! Cooley! Find his head! Setelah pertempuran mereda, Quinlan saat ini melihat kondisi pasukan yang terluka dan saat ia berkeliling melihat semua sektornya di camp, tiba-tiba Quinlan pun tertembak dan segera ia mendapatkan pertolongan. Beruntung peluru tidak menembus organ dalamnya dan Kapten Quinlan masih dalam keadaan baik-baik saja. Scene berganti ke Sekjen PBB yang sedang dalam penerbangan ke Kongo. Di dalam pesawat ia menghubungi Kanner dan memarahinya karena insiden di Radio Katanga, Tshombe telah menutup semua komunikasi. Dan akibat dari rencana buruk Kanner, satu kompi pasukan PBB telah terisolasi dan dikepung di Jadotville. Atas hal itu, ia sendiri akan menggantikan Kanner dan Kanner harus segera mengajukan pengunduran diri. Setelah itu, Sekjen PBB pun diberitahu oleh awak kabin bahwa ada pesawat tempur yang mendekati mereka. Halo? Scene lalu berganti ke camp di mana ada sebuah helikopter PBB yang datang membawa bantuan. Namun saat mau mendarat, heli ini diganggu oleh pesawat musuh sehingga Quinlan dan pasukannya harus mengganggu pesawat itu agar menjauh.
Di sisi lain, Jenderal McEntee meminta Connor untuk mengizinkannya mengirim pasukan ke Jadottsville dan membuka jalan dengan serangan udara. Connor menolak hal itu lantaran serangan udara hanya akan memperbesar skala peperangan. Connor mengakui bahwa penempatan pasukan di Jadottsville adalah kesalahan strategi sehingga demi tujuan yang lebih besar harus ada yang dikorbankan. Tak lama setelah itu, asisten Connor masuk dan memberitahu bahwa pesawat yang dinaiki oleh Sekjen PBB telah ditembak jatuh. Sin lalu memperlihatkan Chombe yang menyaksikan berita jatuhnya pesawat yang dinaiki oleh Sekjen PBB. Sin lalu kembali ke camp di mana setelah heli mendarat, logistik diturunkan dan yang terluka berat dinaikkan ke heli untuk dievakuasi. Saat heli baru hendak take off, tiba-tiba heli ditembak jatuh. Beruntung semua yang ada di dalamnya masih selamat. Setelah itu Quinlan meminta petugas radio menghubungi markas untuk menanyakan bantuan yang diminta. Namun saat dihubungi, markas justru tidak menjawab panggilan dari kompi Kapten Quinlan. Charlie Alpha Juliet to control. Sir, the radio's working fine. They're just not answering. Alpha Juliet, awaiting further instructions. This is Company A, J.Ville calling. I require immediate contact with anybody there. Setelah itu, tiba-tiba ada seorang prajurit yang meminta Quinlan melihat ke bukit bagian selatan. Saat melihat, Quinlan mendapati ada ribuan pasukan Rene sudah mengepung mereka dan sekarang bergerak mendekat. Sadar bahwa ia dan pasukannya kekurangan amunisi dan mustahil bisa menang, Quinlan lalu menyuruh pasukannya menyiapkan bom yang di atasnya diisi selongsong peluru yang kosong. Rencananya adalah ketika pasukan musuh mulai memasuki camp, mereka akan meledakkan bomnya dan menyebar proyektil yang bisa melukai pasukan musuh. Dan ketika pasukan musuh banyak yang tewas, mereka akan mengambil senjatanya dan rencana pun dijalankan. Stick to the plan and wait for my signal! Joyce, with me. Yes, sir. Get those mortars out of there. Get ready for it! Hold! Wait for it! No! Setelah bom diledakkan, mereka segera mengambil senjata dari musuh dan melakukan perlawanan terakhir kepada pasukan tentara bayaran. Pilihannya kali ini hanyalah dua, sampai peluru habis atau sampai titik darah penghabisan. They're coming from the east as well! Fuck! Platoon! Back! Cover! Get the fuck out of that trench! Ammo's out, sir! Karena kuatnya perlawanan dan jumlah pasukan Rene semakin banyak, pasukan Quinlan pun juga semakin rapat pergerakannya dan akhirnya terkumpul di satu titik karena peluru mereka semua sudah habis. Saat tidak ada tembakan balasan dari pasukan PBB, Rene meminta Quinlan untuk berunding. Quinlan pun mendatangi Rene untuk berunding dan mereka sepakat untuk gencatan senjata dan Quinlan dan pasukannya akan ditahan oleh pasukan Rene. Quinlan pun kembali ke pasukannya dan bertanya kepada mereka apakah lebih baik mereka semua menyerah saja kepada tentara bayaran. Pasukannya menjawab bahwa mereka tidak mau menyerah dan Quinlan pun berkata bahwa dirinya sendiri juga tidak ingin menyerah, namun karena tidak ada amunisi yang tersisa, mereka tidak bisa melakukan perlawanan. What's your honest answer? Should we surrender? No. No, boss. No, boss. No way. What's that? Good job, I'm the one making the decisions. It's over. Akhirnya seluruh pasukan PBB dari Irlandia ini dibawa ke kamp tawanan pasukan Rene. Setelah 1 bulan mereka ditahan, akhirnya kini mereka dibebaskan dan akan dipulangkan ke Irlandia. Pasukan Quinlan pun ini gembiranya bukan main. Setibanya di Irlandia, ia bertemu dengan jenderal Irlandia lainnya dan mengatakan bahwa ia akan mengajukan medali kehormatan untuk seluruh anak buahnya. Jenderal itu menjawab hal itu mungkin mustahil dilakukan karena menyerahnya pasukan Quinlan telah dicap sebagai pengecut oleh negara dan malah menurunkan daya tawar PBB. Quinlan pun kesal lalu memukul jenderal itu dengan tampolan maut. Dan hal ini dilihat oleh seluruh anak buahnya. Dan film pun diakhiri dengan penghormatan dari seluruh anak buah Quinlan dan Quinlan pun kembali bertemu dengan istrinya.
Kelanjutan dari cerita ini adalah memang pasukan Quinlan ini selama beberapa waktu dicap sebagai pengecut. Kanar sendiri segera mengundurkan diri dari PBB dan menjadi menteri di Irlandia. Sementara Jenderal Siombe sendiri dijadikan tahanan rumah setelah terbukti berkhianat kepada negara dan tewas akibat serangan jantung di tahun 1969. Pemberontakan dikata nggak selesai pada tahun 1963 karena pasukan PBB berhasil mengalahkan pasukan Siombe, sementara Rene sendiri terus melanjutkan memimpin banyak pemberontakan di Afrika dan menjadi komandan separatis yang dihormati. Akhirnya pada tahun 2005 pasukan Kompi A yang dipimpin oleh Quinlan di Jarrodsville dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah Irlandia dan film ini pun didedikasikan untuk mereka. Tamat, film pun berakhir. Sekian dulu video kali ini. Pandol pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe channel Euro5 Film dan jangan sungkan-sungkan untuk minta mau direkapakan film apa lagi di kolom komentar. Dan see you in the next story.